Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Poltak Sitompul yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kelompok saya yang bisa hadir menyempatkan waktu pada malam ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil UAS kelompok kami yang berjudul tentang analisis kesehatan bank, eh, tinjauan kebijakan manajemen kredit, kondisi laporan keuangan, rasio, probabilitas atau ROA, serta kontribusi jasa dan digital banking terhadap kesehatan bank. Oke, lanjut ya. Baik, di sini ada presentasi ini akan membahas 4 hal utama. Yang pertama, kebijakan manajemen kredit, kemudian kondisi laporan keuangan, kemudian ada rasio probabilitas yang diwakili oleh atau ROA, serta kontribusi jasa dan digital banking terhadap kesehatan bank secara keseluruhan. Jadi tugas ini disusun untuk mata kuliah manajemen perbankan. Selanjutnya materi kita mulai dari profil singkat BCA sebagai objek analisis kita. Next profilnya ini. Oh, baik. Jadi sebelum masuk ke analisis, kita perlu mengenal dulu profil BCA ya sebagai objek penelitian. Jadi BCA adalah PT Bank Sentral Asia Tbk, tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BBCA dan berkantor pusat di Menara BCA Jakarta Pusat. Jadi BCA ini merupakan bank umum swasta nasional di devisa dengan pemegang saham pengendali PT Dwi Muria Investama Andalan yang merupakan bagian dari grup Zarum. Jadi dari sisi aset, BCA adalah bank swasta nasional terbesar di Indonesia. Itu. Oke, selanjutnya di sini ada manajemen kredit. Baik, manajemen kredit masuk ke bagiannya yaitu kebijakan manajemen kredit dan kualitas kredit BCA. Dalam menyalurkan kredit, BCA menetapkan prinsip kehati-hatian yang dikenal dengan analisis 5C, yaitu ada karakter, capacity, capital, dan collateral dan condition, yang mana kapital ini untuk menilai kemampuan membayar, kemudian kapital untuk menilai kecukupan modal sendiri, kemudian ada kolateral untuk menilai agunan, dan condition untuk menilai kondisi ekonomi serta sektor usaha. Jadi proses kreditnya ini berjalan bertahap mulai dari pengajuan, verifikasi dokumen, analisis 5C oleh unit kredit, keputusan komit kredit sesuai limit kewenangan, pencairan, hingga pemantauan berkala. Next, kemudian di sini ada laporan keuangan. Selanjutnya kita lihat kondisi laporan keuangan BCA dengan membandingkan posisi tahun 2024 dan 2025. Dari sisi neraca, total aset BCA tumbuh dari 1.449 triliun menjadi 586,8 triliun. Kredit yang disalurkan naik dari 868,69 triliun menjadi 944,8 triliun. Dana pihak ketiga atau DPK tumbuh dari 1,120,61 triliun menjadi 1.233,80 triliun, dan ekositas juga meningkat dari 2.602,84 triliun menjadi 281,69 triliun. Nah, jadi dari sisi BCA ini, BCA membukukan laba bersih di tahun 2025 sebesar 57,56 triliun, naik sebesar 4,94% dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 54,8 triliun. Nah, jadi pertumbuhan DPK sendiri mencapai 10,10% didorong oleh dana murah atau kasa. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Regina. Baik, terima kasih ya. Selanjutnya ada rasio probabilitas atau ROA. Di sini sekarang kita masuk ke analisis rasio probabilitas, khususnya return aset atau ROA. Rumus ROA-nya adalah laba bersih setelah pajak dibagi rata-rata total aset dikali 100%. Berdasarkan data tahun 2025, laba bersih BCA ini tercatat yaitu 57,56 triliun, sedangkan total rata-rata total aset pada tahun 2024 sampai 2025 itu yaitu 1,518,07 triliun.
Dari perhitungan tersebut diperoleh ROA yaitu 3,79%. Berdasarkan kriteria penilaian tingkat kesehatan bank ini, ROA di atas 1,5 dikategorikan sangat sehat. ROA BCA ini sebesar 3,79%, jauh melampaui ambang tersebut dan relatif stabil dibanding dengan tahun sebelumnya, yang menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam menghasilkan laba. Next. Selanjutnya ada jasa dan digital banking. Di sini ada tentang membahas kontribusi jasa dan digital banking terhadap kesehatan bank. Beberapa angka numerik yaitu pengguna mobile BCA ini pada kuartal tahun 2025 mencapai 33,4 juta pengguna, naik 7% secara tahunan. Frekuensi transaksi digital ini hingga Maret 2025 mencapai 9,9 miliar transaksi, naik 19% year of year. Sementara itu transaksi kris di MyBCA tumbuh sangat pesat mencapai 554% secara tahun per Desember 2024. Jadi layanan digital yang sering digunakan melalui BCA Mobile dan BCA MyBCA untuk transfer dana, pembayaran tagihan, top up, kris sebagai fitur dengan pertumbuhan yang tercepat untuk membayar merchant tanpa kartu, serta virtual account dan pay later BCA untuk transaksi bank dan solusi cicilan yang fleksibel. Dari sisi kontribusi ini terdapat kesehatan bank yang pendapatannya berbasis komisi atau fee based income naik sebesar 8,93% menjadi 6,46 triliun yang menopang laba di luar bunga. Efisiensi biaya operasional juga terjadi rendah, tercermin dari rasio BPOP yaitu 4,66%. Sebagian didukung migrasi transaksi ke kanal digital yang lebih murah. Next. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Silvi Nursela. Baik, di slide ini ada bagian rekomendasi strategi digital banking. Berdasarkan analisis tersebut, kami mengajukan 2 rekomendasi strategi digital banking. Pertama, memperluas ekosistem QRIS dan pembayaran ke segmen UMKM dengan cara mengintegrasikan data transaksi QRIS merchant dengan kredit scoring digital. Tujuannya agar penyaluran kredit mikro dan UMKM bisa diperluas secara terukur, sehingga pertumbuhan kredit dapat mengejar laju pertumbuhan DPK tanpa mengorbankan kualitas kredit sampai NPL tetap terjaga rendah. Kedua, memperkuat keamanan cyber dan keandalan sistem digital. Melalui investasi pada kapasitas server dan sistem keamanan, ini penting untuk mengurangi gangguan layanan maupun keterlambatan notifikasi pada BCA Mobile dan MyBCA, sehingga kepercayaan nasabah tetap terjaga, sekaligus mendukung keberlanjutan pertumbuhan transaksi digital yang tinggi. Baik, selanjutnya, di sini ada BCA tergolong bank yang sehat. Berdasarkan pemodalan, kualitas aset, profitabilitas, efisiensi, dan likuiditas per posisi 31 Desember 2025. Dilihat dari 5 aspek: permodalan, kualitas aset, profitabilitas, efisiensi, dan likuiditas, rasio CAR tercatat 30,36%, menunjukkan permodalan yang sangat kuat. NPL net sebesar 0,67%, mencerminkan kualitas kredit yang sehat. ROA sebesar 3,79%, menunjukkan profitabilitas sangat sehat. Dan BOPO sebesar 44,64%, menunjukkan efisiensi operasional yang baik. Dan LDR sebesar 78,4%, mencerminkan likuiditas yang memadai. Kelima, indikator ini berada pada zona aman menurut kriteria tingkat kesehatan bank, menunjukkan bank yang stabil, efisiensi, dan mampu tumbuh secara berkelanjutan. Digital banking terbukti berkontribusi nyata melalui efisiensi biaya dan pendapatan berbasis komisi, dan ke depan akan menjadi salah satu pendorong penting kesehatan Bank BCA. Baik, slide terakhir yaitu ada sumber data dan referensi.
yang kami gunakan dalam menyusun analisis ini meliputi laporan keuangan konsolidasian audit BCA per 31 Desember 2025, laporan tahunan BCA 2025, serta beberapa artikel dari pintarsaham.id, kontan.co.id, bisnis.com, dan lainnya. Nah, demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Silvi Nursela. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan teman-teman semua dapat memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.